kembali lagi kita berjumpa di Cakrapot bersama saya Nia, saya Heru. Nah, kali ini kita mau ngobrolin Heru ya tentang parliamentary threshold atau ambang batas parlemen nih. Ini wacananya menguat lagi nih, Bu. Iya, betul. Apa namanya tentang parliamentary threshold ini karena mau dinaikin. Ya, di mana di isu RUU pemilu saat ini ya? Di RUU di draft revisi undang-undang pemilu yang per 6 Mei 2020 nih, Bu. Nah, ini kita pengen ngobrolin, Bu. Sebenarnya ini kan udah mau dinaikin. Tapi kita kan sebenarnya awalnya udah punya PT nih kan, PT yang pemilu sebelumnya itu kan udah cukup tinggi juga. Terus nanti mau dinaikin ini gimana, Bu? Iya. Mungkin kita berkaca dulu kali ya. Sebenarnya PT itu diterapinnya kapan sih awalnya gitu? Kalau dalam sejarah pemilu kita, PT itu sejak masa reformasi ya, PT itu dimulai pada tahun 2009. Itu besarannya pemilu 2009 besarannya itu 2,5%. Kemudian pada tahun 2014 itu dinaikin menjadi 3,5%. Yeah. Nah, kemarin nih yang tahun 2019 itu dinaikin jadi 4%. Nah, gitu. Sekarang isunya mau dinaikin di angka 7%. Di draft undang-undang pemilu ya. Undang-undang pemilu per 6 Mei 2020. Nah, berkaca dari sebelumnya dulu, maksudnya tahun 2019 itu kan 4%. Yeah. Nah, di 4% itu aja sebenarnya banyak masalah ketika penerapan PT. 4% diberlakukan pada pemilu 2019. Oke lah, pertama misalnya terkait dengan suara hilang. Iya, berapa tuh suara yang hilang? Kalau PT 4% itu ya? PT 4% itu suara hilang itu kan otomatis partai yang tidak lolos itu kan perolehan suaranya itu hangus ya. Iya. Nah, kalau dari data CWI itu ada 13.500.000-an suara yang hilang. Itu kan gede banget ya. 13.500.000-an suara yang hangus. Dari partai yang tidak lolos PT, yang 4% ya. Gitu. Terus belum lagi nanti kalau dirinci lagi lebih jauh ya. Kita lihat ya dalam pemilu 2014 kemarin, 2019 itu ada partai kecil menengah itu kecenderungan untuk mencalonkan calon perempuan itu lebih tinggi dibandingkan dengan partai-partai besar. Nah, itu kan ada kayak misalnya contohnya nih PKPI. PKPI itu 55% loh pencalon perempuannya, itu kan di atas 50%. Yeah. Tinggi loh. Dan Garuda, Partai Garuda yang di atas 40% itu plus Hanura juga. Hanura itu di atas 40%. Nah, kalau yang partai-partai besar kayak PDIP, Golkar, Gerindra itu di bawah 40%. Dan itu sepertinya hanya karena ada tuntutan pencalonan minimal 30%. Yeah. Makanya mereka di atas 30. Kalau nggak ada itu mungkin bisa di bawah. Yeah, kalau nggak salah mereka kalau diurutin sampai 3 terbawah juga ya partai-partai besar. Iya, untuk pencalonan ya, untuk pencalonan perempuan. Nah, oke, kita lihat siklusnya. Pertama itu kan dari pencalonan partai-partai kecil itu cenderung punya pencalonan perempuannya lebih baik dibandingkan partai-partai besar. Nah, dari penerapan PT 4% kemarin, dari kita lihat total persentase pencalonan perempuan itu ada di kisaran 39,98. Oke, dari seluruh partai ya, dari semuanya. Nah, terus selanjutnya ketika di perolehan suara itu persentase suara perempuan itu 24,01%. Nah, kemudian ketika dikonversi jadi kursi itu menurun lagi jadi 52%. Kan ada defisit tuh sebenarnya dari perolehan suara hingga dikonversi 24% hingga sekarang perolehan kursinya persentasenya 20,52%. Artinya ada defisit 3,49%. Defisit ini sebenarnya siapa? Defisit dari siapa? Itu kan suara perempuan defisit kalau dikonversikan ke kursi itu kan kisaran 20 kursi ya. Artinya ada 20 kursi yang hilang. Itu kan karena kecenderungan partai-partai kecil yang mencalonkan perempuan lebih tinggi dibandingkan partai-partai yang besar.
Nah, otomatis kan mereka gagal nih dengan PT 4%. Mereka gagal, ya suara perempuan itu hangus juga dong, hilang gitu. Jadi ada permasalahan di situ, permasalahan dengan 4% yang tadi di pemilu 2% suara 2019. hilang banyak, kalau dikonversi jadi kursi juga besar ya. Iya, jadi ada tren defisit, dan defisit itu karena dengan penerapan PT 4%, defisit itu ya bisa kita track. Ternyata itu partai-partai yang dari pencalonan perempuannya tinggi gitu. Nah, kemudian kita lihat ya, kalau misalnya diterapin 7%, apa yang terjadi? Oke, pertama kita lihat nih, ada keinginan partai dengan 7% ini ya, sebenarnya kan ada keinginan untuk penyederhanaan partai ya. Penyederhanaan partai ini dalam konteks bahwa semakin sedikit partai yang akan bisa berkontestasi di pemilu yang akan datang. Karena kemungkinan dengan PT 7% ini yang bisa ikut kontestasi itu ya hanya partai-partai besar saja. Partai-partai menengah dan kecil itu agak ketar-ketir tuh dengan PT 7% gitu. Belum lagi permasalahan ada upaya partai untuk melakukan pemusatan kekuasaan ya. Karena konsekuensi PT 7% ini ternyata punya konsekuensi untuk tingkat daerah juga. Nah, iya, lebih kompleks ya. Penerapan di RUU pemilunya ya untuk 7% kan ternyata dampaknya sampai ke daerah ya. Iya, ini terutama di RUU pemilu yang sekarang ini ya, yang sedang dalam proses pembahasan ini ya. Nah, misalnya kita lihat ya, dengan PT 7% itu artinya akan semakin sedikit partai yang lolos dengan ambang PT 7% tadi. Terus selanjutnya dengan PT 7% tadi itu partai yang lolos PT 7% di tingkat nasional itu mereka nanti yang akan menentukan pengalokasian kursi di tingkat daerah untuk DPRD kabupaten kota dan DPRD provinsi gitu. Artinya ada upaya untuk sentralisasi kekuasaan oleh partai. Nah, kita lihat kan partai kita sekarang ini kan seperti apa? Ya, banyak bermasalah kan sebenarnya. Ada basisnya masih bermasalah. Iya. Gimana ngambilin partai gitu kan? Terus mereka berupaya untuk memusatkan pemusatan kontrol kekuasaan itu dari pusat hingga ke tingkat daerah. Artinya setiap dalam partai yang acuannya adalah partai yang lolos PT 7% secara nasional, dia yang punya hak untuk mengalokasikan kursi di tingkat provinsi dan DPRD kabupaten kota. Dan ini berkonsekuensi juga nanti ke pencalonan kepala daerah juga, ya? Karena kan otomatis dengan partai-partai yang lolos PT 7% secara nasional itu ya otomatis akan sama dong partainya di tingkat provinsi dan kabupaten kota, dan mereka aja nanti yang mengajukan calon kepala daerah. Nggak ada calon yang dari partai-partai kecil itu udah otomatis nggak bisa gitu. Nah, selain itu konsekuensi yang lain dengan PT 7% ini ya, kita bisa lihat bahwa semakin sempit ruang partisipasi di politik formal gitu. Karena dengan 7% itu partai-partai kecil nggak punya peluang untuk menyampaikan aspirasi, ikut serta dalam kontestasi politik formalnya. Belum lagi kelompok-kelompok minoritas, kelompok perempuan, kelompok marginal lainnya, itu nggak akan bisa tersampaikan aspirasinya dan nggak akan bisa ikut serta dalam kontestasi politik formal tadi, gitu kira-kira. Iya ya, dengan PT 7% ini yang besar, pastinya makin mempersempit ruang partisipasi politik formal, terus elitisme emang kesana tuh memperkuat kekuasaan partai yang di tingkat nasional karena sampai mengontrol ke daerah. Kemudian nanti juga dengan PT 7% ini keterwakilan perempuan, representasi perempuan juga jadi makin ini di 4% aja. Gimana ya? Iya, di 4% aja defisitnya udah 3,49%. Terus suara yang hilang dari total itu udah 13 jutaan. Itu kan suara yang hilang itu ya udah, itu kan aspirasi rakyat.
gitu, langsung hangus begitu saja. Gitu. Oke, menarik sih tentang pembahasan parliamentary threshold ini emang. Oke, kayaknya kita sudahi dulu ya, untuk pembahasan PP kali ini ya. Nanti kita bisa sambung di episode-episode Cakrapot selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Makasih ya.